Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wijul Lestari dari kelas 5A Akuntansi akan menjawab 10 pertanyaan dari Buni Amah. Yaitu yang pertama, mengenai penyusunan jurnal pihak Sohibul Mal dan pihak Mudorib antara Tuan Angger dan Tuan Ganesh. Pada tanggal 1 Januari 2020, Tuan Angger melakukan akad mudharabah bersama Tuan Ganesh. Tuan Angger menyerahkan dana sebesar 25.750.000 kepada Tuan Ganesh dengan periode akad selama 2 tahun dan nisbah bagi hasilnya sebesar 25/75. Jurnal untuk Tuan Angger yaitu 1 Januari 2020, akun investasi mudharabah masuk ke kolom debit sebesar 25.750.000 dan akun kas masuk ke kolom kredit sebesar 25.750.000. Untuk jurnal Tuan Ganesh 1 Januari 2020, akun kas masuk ke kolom debit sebesar 25.750.000 dan akun dana syirkah temporer masuk ke kolom kredit sebesar 25.750.000. Untuk soal yang kedua, yaitu mengenai bagi hasil laba dengan nisbah 30/70 untuk Sohibul Mal dan Mudorib. Diketahui akad mudharabahnya sebagai berikut. Penjualan sebesar 11 juta, HPP sebesar 6.500.000, biaya-biaya sebesar 2.350.000. Perhitungannya sebagai berikut. Penjualan dikurangi HPP yaitu 11 juta dikurangi 6.500.000 sama dengan 4.500.000 dicatat sebagai laba kotor dan dikurangi biaya-biaya sebesar 2.350.000. Hasilnya sebesar 2.150.000 dicatat sebagai laba bersih. Yang pertama, nisbah bagi hasil untuk Sohibul Mal yaitu sebesar 30% dikali 2.150.000 sama dengan 645. Yang kedua, nisbah bagi hasil untuk Mudorib yaitu sebesar 70% dikali 2.150.000 sama dengan 1.505.000. Soalnya, Nyonya Aisyah menginvestasikan uangnya sebesar 6 juta untuk usaha bakery yang dimiliki Nyonya Binti dengan akad kerjasama yaitu akad mudharabah selama periode akad 2 tahun, serta nisbah yang disepakati adalah 1/3. Namun, setelah berjalan kurang lebih 2 bulan, usaha tersebut membutuhkan tambahan dana. Atas persetujuan Nyonya Aisyah, Nyonya Binti menginvestasikan modalnya sebesar 1.875.000. Dengan keputusan tersebut, maka bentuk akad yang digunakan berubah menjadi akad mudharabah musytarakah dan pembagian nisbah bagi hasil dengan perolehan laba sebesar 3.750.000 untuk tahun pertama. Untuk Nyonya Aisyah, nisbah bagi hasilnya sebagai berikut. 6 juta dibagi 7.875 dikali 3.750 sama dengan 2.857.143 rupiah. 1/4 dikali 2.857.143 rupiah sama dengan 714.286. Untuk Nyonya Binti sebesar 1.875 dibagi 7.875 dikali 3.750 sama dengan 892.857 rupiah. 3/4 dikali 2.857.143 rupiah sama dengan 2.142.857 rupiah. Jadi berdasarkan perhitungan tersebut, Nyonya Aisyah memperoleh nisbah bagi hasil sebesar 714.286 rupiah. Sedangkan Nyonya Binti memperoleh nisbah bagi hasil sebesar 3.035.714 rupiah
berasal dari Rp899.857 ditambah Rp2.142.857. Untuk soal yang keempat, yaitu mengenai penjurnalan untuk Nyonya Khoiriyah sebagai mitra aktif. Pada tanggal 1 Oktober 2020, Nyonya Khoiriyah selaku mitra aktif menyetorkan modal sebesar 15 juta, sedangkan Tuan Basri selaku mitra pasif menyetorkan modal senilai 8.250.000 dan keduanya melakukan akad musyarakah dengan nisbah bagi hasil 3:1. Jurnalnya untuk Nyonya Khoiriyah sebagai mitra aktif yaitu 1 Oktober 2020, akun investasi musyarakah masuk ke kolom debit sebesar 15 juta dan akun kas masuk ke kolom kredit sebesar 15 juta rupiah. Soal yang kelima yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan murabahah dan mengapa Islam menganjurkan menggunakan akad murabahah. Akad murabahah adalah transaksi penjualan barang yang menyatakan atau mencantumkan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Lalu mengapa Islam menganjurkan akad murabahah digunakan? Yaitu karena akad murabahah merupakan sistem penjualan yang menerangkan secara jujur atau menjelaskan kepada pembeli mengenai harga perolehan atau harga pokok barang dan berapa keuntungan yang diambil oleh penjual yang dijelaskan kepada pembeli. Lalu soal yang keenam yaitu mengenai apa saja yang perlu diperhatikan dalam sistem akad paralel, yaitu pertama mengenai pengertian akad salam paralel, yaitu melaksanakan dua transaksi salam antara pemesan dan pembeli dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi karena penjual tidak memiliki barang pesanan atau memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Salam paralel diperbolehkan asalkan akad salam kedua tidak bergantung pada akad salam pertama, yaitu akad antara penjual dan pemasok tidak tergantung pada akad antara pembeli dan penjual. Jika saling tergantung hingga menjadi syarat, maka tidak diperbolehkan. Selain itu, akad antara penjual dan pemasok terpisah dari akad antara pembeli dan penjual. Terdapat beberapa ulama kontemporer yang melarang transaksi salam paralel karena perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus karena dapat menimbulkan riba. Untuk soal yang ketujuh yaitu mengenai perbedaan akad salam dan akad istisna. Akad salam sering digunakan untuk produk pertanian, sedangkan akad istisna digunakan untuk produk manufaktur seperti konstruksi, pembangunan rumah, gedung, mesin, pengolah biodiesel, dan lain sebagainya. Dalam akad salam, keseluruhan pembayaran harus dilakukan di awal, sedangkan akad istisna pembayarannya dilakukan secara angsuran. Soal yang ke-8 yaitu bagaimanakah konsep penerapan ijarah mutahiyah bin tamlik. Ijarah mutahiyah bin tamlik adalah ijarah dengan buat perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan saat tertentu. Perpindahan kepemilikan suatu aset yang disewakan dari pemilik kepada penyewa. Dalam ijarah mutahiyah bin tamlik dapat dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek ijarah yang dialihkan telah diselesaikan dan objek ijarah telah diserahkan kembali kepada pemberi sewa. Kemudian, untuk perpindahan kepemilikan akan dibuat akad baru, terpisah dari akad ijarah sebelumnya. Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan dengan cara yang pertama hibah, yang kedua penjualan, di mana harga yang disepakati kedua belah pihak sebelum akad penjualan, namun pelaksanaan penjualannya dapat dilakukan sebelum akad berakhir atau setelah akad berakhir, ataupun penjualan secara bertahap sesuai dengan janji pemberi sewa. Soal yang ke-9 yaitu mengenai objek zakat. Ada 7 objek zakat, yaitu yang pertama halal. Jadi harta yang
dizakatkan atau dikeluarkan harus diperoleh dengan cara yang baik dan halal sesuai dengan syariah. Yang kedua, milik penuh. Artinya kepemilikan berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, dan pengelolaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Di dalamnya tidak ada hak milik orang lain. Yang ketiga yaitu berkembang. Artinya bertambah secara nyata yang diperoleh dari keuntungan dan pendapatan dari pendayagunaan aset yang berupa perdagangan, investasi ataupun sejenisnya. Dan bertambah tidak secara nyata adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangan pemiliknya maupun di tangan orang lain atas namanya. Yang keempat, cukup nisab. Nisab adalah jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Namun jika seseorang memiliki harta kekayaan kurang dari nisab, Islam memberikan jalan keluar untuk berbuat kebajikan dengan mengeluarkan sebagian hartanya, yaitu melalui infak atau sedekah. Lalu yang kelima, cukup haul. Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik sudah melampaui 12 bulan komariah. Persyaratan setahun ini hanya untuk objek zakat berupa ternak, uang, harta benda, dagang. Untuk objek zakat yang berupa pertanian yaitu buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lain yang sejenisnya yang dikenakan zakat setiap kali dihasilkan tanpa dipersyaratkan 1 tahun. Yang keenam yaitu bebas dari utang. Dalam menghitung cukup nisab, harta yang dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang, karena pemilik harta dituntut untuk memiliki kewajiban melunasi utangnya terlebih dahulu, baru boleh mengeluarkan zakatnya. Lalu yang terakhir, lebih dari kebutuhan pokok. Kebutuhan adalah sesuatu yang betul-betul diperlukan untuk kelangsungan hidup secara rutin, seperti kebutuhan sehari-hari, kebutuhan makan, minum, dan sandang pangan. Lalu yang ke-10 yaitu mengenai ide wakaf dan apa menariknya ide wakaf itu. Saya memilih ide mengembangkan potensi ekonomi terhadap tanah wakaf di desa Sidomakmur. Di desa saya itu, padahal kalau dipikir-pikir ya, aula dibangun kan gunanya untuk dipergunakan, dimanfaatkan. Tapi kalau dari pihak pengelola, dari manajemen musola tidak tidak berpikir jauh nih, cuma buat acara pengajian rutin nih, kan sayang gitu. Ya lebih baik disewakan, entah itu orang mau menyewa untuk acara pernikahan, sunatan, ataupun untuk acara voli 17-an kah, atau sepak bola, ataupun futsal, ataupun bulu tangkis, kan yang penting bermanfaat bagi orang lain, daripada anak-anak muda tersebut harus menyewa tempat yang jauh dari desanya, padahal di desanya sendiri ada aula kosong, ada aula yang bisa digunakan. Kenapa manajemen masjid belum memikirkan sampai situ? Dan penghasilan dari penyewaan tersebut kan bisa digunakan untuk renovasi masjid, renovasi alat-alat masjid seperti speaker, mikrofon, ataupun yang lainnya. Dan bisa juga untuk membayar listrik, membeli lampu yang mati, dan untuk membantu orang-orang yang terkena musibah seperti itu kan bisa lebih baik. Menurut saya menariknya sih di situ ya. Itu tantangan tersendiri bagi saya untuk mengajak pengurus masjid mengelola aula kosong tersebut menjadi lebih hidup seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.